siapa? Saya ya. Sekarang tinggalnya di mana? Sekarang lagi tinggal di sekarang ya. Kalau di sekarang ini senang ya bisa ketemu Mbak hari ini. Apa sih hal yang membuat Mbak datang ke layanan kami ini? Baik, jadi gini Kak, saya itu bingung ya misalnya saya antara jadi software engineer atau user experience atau data analysis, semuanya itu menarik. Tapi saya itu kurang yakin gitu, seperti saya itu gimana Kak? Oh, apa sih hal yang membuat Mbak Weni itu tertarik dengan tiga pilihan itu? Oh, baik. Yang pertama itu software engineer atau karena saya itu suka ngoding Kak. Yang kedua itu user experience karena saya itu suka desain dan pengalaman pengguna. Nah, kalau data analisis saya itu karena suka analisis Kak, tapi saya tuh kurang kuat di bidang matematikanya. Jadi informasi apa aja sih yang udah kamu punya tentang ketiga pekerjaan itu? Nggak terlalu banyak sih Kak, cuma melihat dari YouTube dan cerita teman aja. Oh, jadi dari cerita kamu ini di sini butuh memperjelas minat, kemampuan dan gaya kerja kamu ya. Jadi gimana kalau itu gunakan tes minat, tes bakat dan ini tentang kepribadian untuk membantu kamu ini memahami diri kamu lebih dalam lagi. Itu Kak, Oke, jadi sebelum tes di sini saya akan jelaskan dulu ya. Jadi tes ini tuh bukan untuk menentukan masa depan kamu, tapi tes ini untuk membantu kamu itu memahami pola, minat dan kemampuan kamu. Nah, dengan tes ini itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. baik Kak, jadi saya lebih banyak sedikit. Nah, Oke, jadi di sini kita akan menggunakan yang pertama itu ada aptitude test. Nah, aptitude test ini tuh di sini dia mencakup ada logika, numerik dan abstrak. Yang kedua itu kita akan menggunakan tes minat karir dan yang ketiga itu kepribadian kerja. baik Kak, saya. Nah, jadi di sini tesnya itu sekitar 3 jam dan kuesionernya itu tanpa waktu, interpretasi minggu depan. Apakah Mbak Weni setuju? Setuju Kak. Oke, jadi di sini saya akan Mbak Weni kerjakan instruksi sesuai kemampuan Mbaknya. Terus ini juga ya kondisi hari ini juga bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi nanti kita juga bisa bahas lagi secara fleksibel. Ya. Oh iya, terima kasih ya. Jadi hasilnya akan saya analisis. Kita bertemu minggu depan untuk interpretasi ya. Oke, jadi sebelum saya jelaskan hasilnya, menurut Mbak Weni pekerjaan apa sih yang paling cocok untuk Mbak Weni sejauh ini? Mungkin software engineer atau data analysis Kak, tapi saya tuh masih ragu gitu. Oke, baik. Jadi dari data yang saya analisis ya Mbak ya, aktif kamu itu kemampuannya logika dan abstraknya itu tinggi, terus kemampuan numerik kamu itu sedang. Itu bagus nih buat Mbak Weni ya untuk software engineer dan data analisis. Berarti kalau bidang itu cocok ya Kak? Betul, untuk minat bakat Mbak Weni itu skornya itu sangat tinggi, investigatif dan artistik. Artinya Mbak Weni itu suka menganalisis dan juga kreatif. Nah ini unik nih dan cocok untuk user experience dan data. Wah iya juga Kak, soalnya dua hal itu memang saya suka. Oke, jadi kepribadian kamu itu di sini menunjukkan kamu itu tipe yang butuh lingkungan kerjanya itu tenang, terstruktur dan tidak terlalu kompetitif. Jadi cocok untuk software engineer atau data analysis di perusahaan yang stabil. Jadi kalau user experience itu gimana ya Kak? Kalau user experience itu cocok sih secara minat artistik, tapi lingkungannya itu sering cepat berubah dan lebih banyak komplikasi klien. Bisa cocok, tapi bukan yang paling kuat untuk kepribadian Mbaknya. Jadi di sini saya sudah siapkan ya info tentang 3 profesi itu, kita akan bahas bersama. Jadi software engineer itu tuh dia membutuhkan logika yang kuat, cocok untuk orang yang terstruktur. Kalau misalnya user experience itu tuh dia perlu riset pengguna ditambah desain, tambah dinamika kerjanya itu cepat. Sedangkan data analisis itu dia tuh banyak analisis, butuh ketelitian dan logika, cocok untuk investigatif tipe. Baik, setelah saya lihat semuanya Kak, saya itu merasa paling cocok jadi software engineer atau data analysis. Oke, jadi selanjutnya di sini kita itu akan kita buat 3 opsi realistis ya. Nah, yang pertama itu saya akan memberikan opsi yang pertama itu adalah software engineer. Nah, di software engineer ini tuh
kan analisis dan logika, investigatifnya tinggi mendukung. Terus yang opsi ketiga itu ada user experience designer. Nah, di user experience designer ini ada artistik tinggi mendukung desain dan cocok sebagai skill tambahan. Nah, mana nih yang ingin kamu prioritaskan dari ketiga opsi tersebut? Jadi saya tuh mau fokus ke software engineer dulu Kak. Data analisis itu mungkin sebagai opsi kedua saya. Oke, jadi di sini kita akan membuat plan atau rencana 3 bulan ke depan ya. Jadi kita akan membuat secara konkretnya. Nah, jadi di minggu ini kamu bisa nih update CV khusus programming dan bikin portofolio GitHub. Untuk minggu ke depannya, kamu bisa ikut kursus online backend atau frontend dan kamu juga bisa mulai satu project kecil. Untuk bulan depan, kamu bisa magang atau freelance kecil dan bisa juga ikut bootcamp atau coding intensif. Nah, terus yang untuk 2-3 bulan ke depan, kamu bisa nih di sini bisa melamar posisi junior software engineer, kamu juga bisa belajar dasar-dasar analisis data sebagai cadangan dan bisa ikut webinar industri TI. Terima kasih Kak, rencananya jelas banget. Jadi menurut bikin saya tuh lebih yakin gitu sekarang. Oke, sama-sama. Jadi